Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Bersyukur sekali Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita bersekutu bersama. Sebelum kita memulai ibadah doa kita pada malam hari ini, saya mengajak setiap kita untuk bersaat teduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri untuk menikmati ibadah doa kita. Di tengah kondisi yang tidak menentu saat ini, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang kasih-Nya besar dalam kehidupan kita. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Mari kita bersama meninggikan dan memuliakan Dia dengan menaikkan pujian yang mengatakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya bagi setiap kita. Yesus
Kami bersyukur sekali Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama menaikkan pokok doa kami. Kiranya Tuhan yang tinggikan dan dimuliakan, dan rencana Tuhan yang terjadi atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan dan percayakan untuk kita jalani sepanjang hari ini. Dan mari kita bersyukur juga untuk apa yang boleh kita kerjakan di sepanjang hari ini. Boleh tetap produktif sekalipun di dalam keterbatasan kita selama pandemi ini. Mari bersama kita berdoa. Berdoa untuk anak-anak yang sudah selesai ujian. Kita terus berdoa untuk anak-anak yang akan ujian. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan ketekunan di dalam mempersiapkan diri belajar untuk ujian. Kita juga berdoa untuk setiap guru-guru, khususnya untuk rekan-rekan SLH yang berjuang selama hampir 1 semester ini untuk mengajar anak-anak yang juga tidak mudah karena harus mengajar dari tempat yang berbeda. Kita berdoa juga untuk mereka yang akan mengoreksi dan memberikan penilaian akhir kepada anak-anak didik mereka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat di dalam mengerjakan ini. Mari kita bersama berdoa. Bapak Ibu, mari kita berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang bekerja dari rumah. Kita mendukung mereka, khususnya mungkin untuk rekan-rekan dari Lentera yang harus membimbing anak-anak tanpa tatap muka secara langsung. Pasti ada kesulitan dan tantangan, namun kiranya Tuhan menolong mereka. Kita berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang juga harus mengerjakan pekerjaan mereka dari rumah. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memampukan. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang harus tetap bekerja seperti biasa, mereka yang harus tetap keluar rumah dan pergi ke tempat pekerjaan mereka masing-masing. Mungkin ada kegelisahan dan kekhawatiran dari diri mereka karena harus berada di luar rumah di masa pandemi ini. Tapi biarlah Allah juga menolong dan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan. Mari bersama kita berdoa.
saat ini boleh semakin pulih dan bersih karena berkurangnya tingkat polusi. Kita bersyukur untuk keadaan ini karena dunia boleh istirahat sejenak dari kelelahannya, dan beberapa warga di belahan dunia dapat melihat kebaikan dan keindahan di tengah keadaan yang seperti ini. Kita juga terus berdoa untuk keadaan ekonomi yang semakin sulit bagi setiap kita, berdoa untuk keadaan ekonomi perorangan juga negara-negara agar boleh kembali normal seperti sedia kala. Mari kita berdoa. Saudara, kita juga berdoa di tengah ketidakpastian hari esok. Kita berdoa untuk perusahaan besar, usaha perorangan dari kecil menengah. Kita berdoa untuk orang-orang yang bekerja. Di tengah ketidakpastian akan hari esok, biarlah kita semua boleh tetap mengerjakan apa yang ada hari ini dengan sebaik-baiknya, sambil terus berharap kepada Allah bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu bagi setiap kita. Mari kita bersama berdoa. Biarlah ini menjadi iman kita bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Berdoa untuk keberlangsungan dari pelayanan ini. Kita berdoa juga untuk Pak Luther dan tim yang mengerjakan pelayanan ini bersama dengan orang-orang tua di Seoul. Kita berdoa agar Tuhan terus menguatkan dan menopang. Kiranya pelayanan ini boleh berlanjut secara jangka panjang. Kita berdoa biarlah pelayanan ini sungguh boleh menjadi pertolongan Tuhan untuk menaikkan keadaan ekonomi bagi masyarakat di Seoul. Kemudian kita berdoa juga untuk rekan-rekan di panti, untuk rekan-rekan
rekan wali, kakak-kakak dapur yang menolong di dalam memasak dan menyiapkan makanan. Kita berdoa untuk para satpam, kita berdoa untuk mereka yang terus melayani biar Tuhan memberikan pertolongan. Secara khusus kita berdoa untuk rekan-rekan yang harus mengajar anak-anak, membimbing, mengarahkan selama masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran ekstra, dan hikmat di dalam mendidik dan menolong anak-anak. Mari bersama kita berdoa. Bersyukur sekali Tuhan yang mengerjakan seluruh pelayanan Palestina. Kami terus berdoa memohon kemurahan Tuhan untuk berlangsungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita berdoa untuk setiap pihak yang di masa pandemi ini mengadakan pelatihan lewat platform yang berbeda, misalnya ada Zoom meeting atau juga IG Live. Kita berdoa biarlah pelayanan ini boleh Tuhan berkati. Kita melihat ada hati yang mau betul-betul dipakai oleh Tuhan, mereka yang menyediakan waktu, memberikan materi secara gratis untuk boleh diikuti oleh banyak orang. Kita berdoa biarlah pelayanan ini dimanapun boleh jadi berkat, boleh jadi alat Tuhan untuk menumbuhkan iman, kepercayaan jemaat. Kiranya Tuhan terus memakai dan memperlengkapi orang-orang ini. Mari kita berdoa bersama untuk pelayanan ini. Tuhan, kami bersyukur di masa pandemi ini ada banyak hal yang bisa kami kerjakan dan lakukan. Ada banyak orang yang berbeban dan memberi diri untuk pelayanan melalui lain. Secara online kami bisa saksikan dan nikmati apa itu lewat Zoom meeting, IG Live, YouTube. Kami bersyukur untuk hati mereka yang mau tetap membimbing, mengarahkan jemaat, memberikan pertolongan dan berhati. Kami terus berdoa kiranya Tuhan memakai orang-orang ini menjadi alat Tuhan yang mengarahkan setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan kiranya dimanapun mereka melayani Tuhan jadikan mereka kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terakhir saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pelayanan di kampus saya. Jadi ada sebuah tim yang dibentuk yang bernama Rembuknas 2020. Kami sedang mengumpulkan ide untuk pelayanan di masa pandemi ini. Setelah minggu lalu lewat, kami melakukan beberapa pertemuan lewat
Zoom meeting, dan kami membagi pelayanan ini menjadi 18 lini pelayanan kecil. Kami betul-betul menggarap ide, tantangan, dan juga hal-hal yang bisa gereja kerjakan di masa ini dan masa setelah pandemi. Untuk setiap ide yang sudah tertuang ataupun hal-hal yang sudah akan dikerjakan, mari kita sama-sama mendukung di dalam doa. Kiranya Tuhan memakai dan menolong supaya setiap ide gagasan ini boleh dilakukan, boleh tercipta, dan menolong setiap jemaat Tuhan dan gereja-gereja Tuhan untuk bersinergi bersama di dalam pelayanan ini. Mari bersama kita berdoa untuk setiap panitia yang juga mengumpulkan pelayanan ini, dan kiranya betul-betul apa yang nantinya keluar dari hasil daripada Rembuknas ini boleh jadi berkat untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia dan juga bisa jadi kemuliaan bagi Allah. Mari kita bersama berdoa. Kepada Allah yang sanggup melakukan pekerjaan yang besar, kepada Allah yang sanggup untuk menopang kehidupan kami, Tuhan, kami menyerahkan setiap kerinduan hati kami. Kami menyerahkan diri kami, menyerahkan keluarga kami, rekan-rekan kami ke dalam tangan. Tuhan, kiranya yang menolong, menopang setiap kami di dalam keadaan yang tidak mudah. Tuhan, kami berdoa, biarlah apa yang kami doakan ini boleh Tuhan jawab. Dan selagi kami menantikan jawaban Tuhan, Tuhan kiranya menyiapkan hati kami supaya apapun jawaban Tuhan dan apapun rencana Tuhan atas setiap pergumulan kami boleh menerimanya dengan ucapan syukur dan melihat bahwa Tuhan mengerjakan yang terbaik. Kiranya kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara, mari kita terus berdoa untuk setiap keluarga, khususnya untuk kedua orang tua yang mengalami kesulitan karena harus bekerja di rumah. Namun di saat yang sama anak-anak juga harus berada di rumah, perlu dibimbing, diajarkan, dan diperhatikan. Mari kita berdoa untuk setiap anak-anak yang berada di rumah, yang mungkin merasa bosan di tengah ketidakpengertian mereka akan keadaan yang sekarang ini. Kita berdoa anak-anak yang mungkin juga mengalami perubahan perilaku dan emosi. Tuhan kiranya menolong lewat kehadiran orang tua. Setiap orang tua diberikan kesabaran dan betul-betul Tuhan tolong untuk punya kepekaan akan keadaan ini. Orang tua juga boleh membimbing dan mengarahkan anak-anak dengan lebih baik, dan kiranya Tuhan menolong setiap orang tua. Kita juga bersyukur untuk kondisi ini, di mana kondisi di rumah saja menjadi satu kesempatan bagi orang tua dan anak-anak untuk berelasi dengan lebih baik. Jika biasanya mungkin kita mengalami sulit untuk bertemu karena orang tua bekerja dan anak-anak bersekolah, namun di tengah-tengah masa ini kita punya kesempatan lebih banyak untuk bersama-sama. Biarlah momen ini bisa digunakan sebaik-baiknya untuk setiap keluarga. Mari bersama kita berdoa. Ajar
Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa untuk gereja-gereja baik di kota maupun di pelosok daerah. Kita berdoa untuk gereja-gereja besar maupun pos-pos kecil yang kesulitan untuk membina iman jemaat di masa pandemi. Kita berdoa untuk gereja-gereja yang bergumul mempersiapkan ibadah online. Kita berdoa untuk tim yang bekerja agar jemaat tetap bisa beribadah di rumah. Berdoa untuk para hamba Tuhan, majelis dan pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap kuatkan dan topang. Kita juga berdoa untuk setiap jemaat yang beribadah di rumah. Biarlah masa-masa seperti ini jemaat Tuhan boleh tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu GKY secara khusus yang berjuang untuk menyediakan ibadah online bagi anak-anak kita. Kita berdoa biar Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan hati untuk melayani, Tuhan kiranya memberikan para orang tua yang juga boleh secara sukarela bekerja sama dengan guru-guru untuk mendampingi anak-anak beribadah di rumah. Mari bersama kita mendukung setiap guru-guru sekolah minggu. Kita berdoa. Mari kita bersama katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Bersama bahwa kita ada di tangan Tuhan, di hati Tuhan, di pikiran dan rencananya. Tidak sekalipun kita ditinggalkan. Ku di tangan.
di surga, kami sangat bersyukur sekali karena Tuhan sudah menolong kami di dalam situasi yang sulit seperti ini. Tuhan terus campur tangan dalam kehidupan kami, dalam setiap persekutuan kami, demikian juga dalam persekutuan pada malam hari ini. Tuhan tentunya pasti akan menolong dan memberkati kami dimanapun yang berada di tempat kami masing-masing. Kami bersekutu bersama keluarga di rumah masing-masing. Itu semua pun Tuhan akan menolong, dan sekiranya firman yang hamba sampaikan di sini bisa bermanfaat buat kita semua, supaya kita semua saling bertumbuh bersama-sama di dalam penyertaan kasih Tuhan. Karena kami percaya bahwa adalah Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau yang Maha Hadir, Engkau selalu setia menemani kami di kami berada. Terima kasih ya Bapa, berbicara kepada kami, dan sehingga kami bisa mendengarkan firman dengan baik ya Tuhan. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena sekalipun dalam kondisi yang seperti ini kita terpisah, ruang, jarak, dan waktu juga terpisah karena rekaman juga. Namun kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menolong kita. Kita melihat bagaimana Tuhan itu bekerja melalui teknologi. Kadang-kadang saya membayangkan, seandainya kalau belum ada teknologi, COVID itu muncul terjadi seperti ini, mungkin juga gereja-gereja Tuhan akan banyak kesulitan. Namun dengan adanya teknologi, akhirnya kita bisa terus sama-sama bertumbuh dan belajar firman Tuhan. Dan sangat menarik sekali topik yang diberikan kepada kita, dan kita pelajari nikmati bersama pada malam hari ini. Topik itu adalah tak pernah ditinggalkan. Nah, ngomong-ngomong tak pernah ditinggalkan, jemaat yang terkasih, kita semua mungkin pernah ditinggalkan seseorang, baik itu mungkin orang yang dekat, atau mungkin itu bisa keluarga sendiri. Pasti kita pernah mengalami yang namanya ditinggalkan. Dari kecil, SMP, SMA, mungkin waktu kuliah, atau mungkin pada waktu yang lainnya, pasti kita pernah ditinggalkan. Teringat yang masa tinggalkan, biasanya kalau dulu mama saya itu kalau misalnya dia mau ke pasar, saya selalu ikut. Saya ikut membawakan belanjaannya. Suatu ketika saya nggak diajak, sedih rasa hatinya, karena baru asik-asik main-main, tiba-tiba mama sudah pergi. Mana mama? Sudah pergi. Dan ternyata itu juga dialami oleh anak saya, Asia. Anak saya Asia itu sebenarnya awal sudah terlatih lebih dahulu. Sudah terlatih, kita sudah siapkan dengan baik. Ketika setiap kali kami mau pergi, kita selalu ngomong mau kemana. Dia tidak pernah mau ikut-ikutan gitu. Kalau kita bilang nggak usah ikut berarti. Tapi setelah saya pulang dari Medan pada waktu pelatihan PPMC dengan Pak Luther juga, saya pulang karena kita terpisah sekitar 25 hari lebih di situ. Akhirnya saya pergi, dia selalu ingin ikut terus sampai beberapa tahun berjalan, setahunan berjalan beberapa tahun. Terus kemudian mulai sekarang saya perhatikan sudah mulai ada perubahan, tapi harus saya kasih sesuatu supaya dia mau ditinggal. Kayak tadi ketika saya mau berangkat ke sini, mau berangkat ke gereja, itu juga sama, dia selalu, Papa mau kemana? Papa mau kota, mau pelayanan. Terus aku suka ikut ya Pak ya? Tidak boleh, anak-anak gak boleh keluar, ingat kata Pak Jokowi. Oh iya, kalau begitu Papa belikan saya susu kotak dan snack. Oke, siap. Dia masa nyaman tinggal begitu. Tapi juga ditinggalkan oleh pacar, itu juga merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan sekali. Dan saya kira kalau orang sudah pernah menikah mungkin pernah mengalaminya itu. Ditinggalkan, baru asik-asik pacaran, tiba-tiba putus segala macam. Wah, sakit sekali hati ini. Ada lagu-lagu cinta itu kalau pas dengar lagu baru patah hati, dengar lagu cinta semakin merana hati itu, makin teringat, semakin hati itu, aduh ya Tuhan, saat saya mengalami hal ini, saya menangis, saya mata segala macam. Kenapa? Karena memang ketika ditinggalkan itu pasti perasaan itu ada satu yang tidak nyaman. Kenapa kok nggak ada sesuatu yang terhilang?
Beberapa waktu saya baca di berita di Kompas, memang ini beritanya lama, yaitu 13 September 2019, judulnya itu kisah seorang kakek yang berusia 98 tahun ditinggalkan anak karena sakit-sakitan hingga tak pernah mandi 9 bulan. Jadi anaknya pergi meninggalkan. Saya membaca ceritanya sekalimat demi kalimat, saya baca, saya cermati, hati saya juga merasa sedih sekali. Karena orang ini sudah lama tidak bertemu, terus kesepian. Dia sering cerita, pas pada waktu diwawancara dia cerita, katanya kalau malam hari saya hanya bisa berdoa, memohon kepada Tuhan supaya bisa bertemu keluarganya lagi. Anaknya datang, cuma antar makanan, pergi. Rumahnya kotor, disapu tetangganya, anaknya marah-marah. Kamu gak usah ikut-ikutan urusan keluarga orang. Akhirnya gak ada yang bantu bersihkan rumahnya. Dan sekarang bagaimana kondisi kita gak tahu. Namun yang pasti sangat sedih sekali hatinya. Ditinggalkan oleh seseorang memiliki kedekatan dengan kita merupakan hal yang sangat tidak nyaman. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Di mana makhluk sosial itu yang artinya kita itu butuh kasih sayang, kita butuh berelasi dengan banyak orang, karena kita juga butuh dihargai segala macamnya. Ketika kita mendapatkan itu kita akan merasa sedih juga. Namun juga terkadang manusia itu mengalami yang namanya merasa seperti ditinggalkan. Tidak ditinggalkan tapi yang merasa seperti ditinggalkan. Dan untuk lebih dalam kita pada topik ini, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 14. Sebenarnya bacaan kita dari ayat 1 sampai dengan 18, tapi kita akan baca hanya di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dari pembacaan teks ini tentang kisah Elia ini, kita bisa melihat sekilas tentang bahwa Elia ini merasa seolah-olah seperti ditinggalkan. Padahal kalau kita cermati dari pasal 17 sempat disinggung oleh Pak Aroma juga di pada hari Minggu, Pak Gembala kita menyinggung tentang bagaimana Elia bertemu dengan janda Sarfat dan dipelihara Tuhan sedemikian rupa. Elia ini adalah orang yang sangat taat akan kehendaknya Tuhan. Bahkan ketika disuruh ke Sungai Kerit untuk sendiri terpisah dari keramaian, ia pun melakukan. Diperintahkan untuk turunkan hujan juga ia lakukan. Akan tetapi tidak luput dari perasaan merasa ditinggalkan.
Sehingga ia mengatakan di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kalau kita cermati dalam ayat yang ke-10, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan misbah-misbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Itu perkataan Elia. Dia mengatakan bahwa hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Mengapa? Mengapa Elia memiliki pemikiran yang sedemikian rupa itu? Satu, terjebak untuk fokus melihat masalah yang ada di hadapannya. Jadi Elia ini mengalami terjebak di dalam masalah dihadapinya. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, itu dijelaskan bahwa ketika Allah memberitakan Isabel segala yang dilakukan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, itu membuat Isabel sangat marah geram, dan dia berniat untuk, saya akan melakukan Elia seperti yang dilakukan pada nabi-nabiku. Dia ingin membunuh Elia juga. Jadi situasi itu membuat Elia menjadi merasa ketakutan. Dia merasa ketakutan dan akhirnya dia berangkat untuk pergi menyelamatkan diri. Pergi menyelamatkan diri, dan di situ dia bahkan sampai di ayat yang keempat, dia merasa tertekan sampai dia mengatakan bahwa tetapi di dalam kalimat cukup itu sekarang, ya Tuhan ambillah nyawaku. Itu menunjukkan bahwa Elia sudah merasa sangat tertekan dan dia terjebak dalam satu masalah itu. Karena memang situasi pada masa itu Ahab berkuasa, dan Alkitab juga mencatat di dalam Raja-Raja 1 Raja pasal 16 ayat 30 bahwa Ahab ini melakukan apa yang lebih jahat dari raja sebelum-sebelumnya. Dan dia menikah dengan Isabel, orang Sidon, yang notabene menyembah Baal. Jadi seluruh daerah itu merupakan wilayah yang sangat tidak menyenangkan sekali. Kehidupan kerohanian mereka juga terganggu segala macamnya karena mereka terkenal sangat kejam. Dan akhirnya Elia pun terjebak fokus dalam masalah itu. Dia bingung, padahal kita flashback di dalam pasal sebelumnya, pasal yang ke-17, di mana tadi kita sempat singgung, di mana ketika ada di Sungai Kerit, Pak Roma juga sempat singgung di ibadah minggu yang lalu, juga menyampaikan bahwa bagaimana Tuhan memeliharanya. Tapi hal itu ternyata menjadi fokusnya hilang karena dia lebih melihat, wah, ada masalah bagaimana ini. Kemudian yang kedua, Elia ini terjebak dalam perasaan pribadi yang telah gagal. Dia masa gagal. Dari masa gagal, kita berada di ayat yang ke-10, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan misbah-misbahmu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saya melihat saat ini dia merasa suatu kegagalan dalam dirinya. Padahal dia merasa bisa sendirian. Dia merasa Allah itu meninggalkannya menghadapi masalah yang besar itu. Ia lupa bahwa masih ada Obadja. Di dalam pasal 18, Elia itu sempat dengan Obadja. Obadja ini adalah orang yang takut akan Tuhan pada masa Ahab. Artinya masih ada orang yang sebenarnya juga senasib dengan dia, yang tetap hidup takut akan Tuhan. Bahkan Obadja itu dikatakan dia ketika ada peristiwa untuk membunuh para nabi-nabi, Obadja itu menyembunyikan 100 nabi dibagi dua kelompok, 50 dalam dua gua, dan diurus semua makanannya. Itu artinya pada masa itu masih ada orang juga yang takut akan Tuhan. Elia tidak sendirian. Tapi Elia merasa bahwa saya gagal, saya sendirian. Mungkin di dalam masa-masa ini kita juga mengalami hal itu.
Kita mungkin terlalu fokus dengan masalah yang ada di depan kita. Terus kemudian mungkin masalah berkaitan dengan virus corona ini, COVID-19. Kalau kita lihat di berita-berita, ada beberapa tenaga kerja di PHK ataupun diberhentikan sementara. Saya pernah lihat di tayangan televisi itu, tiba-tiba departemen store di salah satu di Jakarta ditutup, kemudian karyawannya pada menangis sedih. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaannya itu. Saya juga pernah dipecat di tempat kerjaan, artinya keluar dipecat. Keluarga juga nggak ada kerja, juga bingung makan apa. Apalagi gajinya per bulan, ya dapat gaji dari situ aja. Itu merupakan satu masalah-masalah tidak mudah dilewati. Dan kalau terjebak dalam masalah itu bisa membuat kita seperti melupakan apa yang telah Tuhan kerjakan. Terjebak dalam perasaan merasa gagal. Misalnya kalau sebagai kepala rumah tangga melihat anak istrinya ketika ada masa seperti ini cari makan susah. Saya pernah membaca di WhatsApp teman status di daerah Solo, ada orang yang mencuri ayam, dikeroyok banyak orang. Saya langsung komen status itu. Apakah yang mengeroyok itu tidak pernah mencuri, tidak pernah berbuat dosa? Bawa aja ke kantor polisi. Kita nggak tahu motifnya dia mencuri apa. Dan ketika di foto saya lihat wajahnya lugu, nggak ada tatonya, wajahnya biasa saja, cuma ekor ayam dicuri, ayam potong dicuri. Kemudian ada juga peristiwa seorang tua, bapak-bapak, saya juga baca di berita itu mencuri beras, gabah, berapa karung itu. Saya lihat di fotonya, orangnya lugu sekali, botak seperti saya juga, tapi lebih ganteng saya pastinya, karena istri saya lebih cantik. Tapi bapak itu kemudian dilepaskan. Puji Tuhan dilepaskan bapak itu, karena bapak itu diberi kesempatan. Oh ya, kamu mencuri untuk keluarganya karena sedang merasa lapar segala macam. Jadi dalam situasi yang seperti itu membuat orang itu gampang melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan dan bahkan melupakan apa yang Tuhan lakukan. Padahal kalau kita juga perhatikan dengan sikap Elia itu, sangat menarik juga kita pelajari respon Tuhan terhadap Elia hambanya ini. Respon Tuhan yang pertama, kalau kita perhatikan, Tuhan konsisten setia mendampingi Elia. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, 2 kali Tuhan berikan dia makan. Bangun, bro, bangun, makan. Dia makan. Tidak hanya diberikan makan, Elia mendapat tempat berteduh. Saya yakin pohon itu juga tumbuh bukan sebarang tumbuh. Dia ada tempat berteduh di situ. Dibangunkan lagi. Bangun, makan dulu. 2 kali Elia dikasih makan oleh Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu konsisten mendampingi. Ingat, kita flashback lagi di dalam kisah di mana Elia di Sungai Kerit pasal 17. Di pasal 17 itu juga ditunjukkan bahwa Tuhan menyediakan makanannya Elia. Setiap harinya diberikan makan, minum ada sungai itu. Kemudian ketika sungai itu kering, Elia dituntun, Elia ayo kamu ke sana. Tuhan tetap konsisten, sekalipun Elia merasa ditinggalkan, sekalipun Elia merasa sendirian, tapi Tuhan tetap konsisten mendampinginya, memberikan makanannya secara konsisten terus. Tuhan tahu bahwa Elia lapar, maka diberi makan. Tuhan tahu Elia haus, dikasih minum. Dan Tuhan tetap terus menuntun si Elia ini. Respon Tuhan yang kedua dari sikap hambanya ini yang merasa ditinggalkan adalah Tuhan konsisten menunjukkan kerinduannya kepada Elia. Dalam narasi selanjutnya, Tuhan membawa Elia ke Gunung Horeb, yaitu dalam yang kita baca tadi dalam ayat 9 sampai 14 ya.
Tuhan membawa ke situ, dan tempat ini adalah tempat di mana Tuhan berjumpa dengan Musa juga. Tuhan berinisiatif untuk menolong Elia, untuk sadar akan kasih setia Tuhan, dan Elia bisa bangkit dari keterpurukannya ini. Meskipun enggak akhirnya, kalau kita baca di dalam ayat-ayat ini, sampai akhirnya Elia itu tersadarkan. Elia tersadarkan dan dia tersungkur, terus menutupi kepalanya ini dengan jubahnya, dan itu ternyata merupakan suatu tanda, jadi suatu tanda bahwa Elia ini malu karena telah menjadi pengecut, seperti melarikan diri dari tugasnya ketika ia memiliki Allah yang berkuasa untuk berdiri di sisinya. Dia merasa malu. Wah, aku ternyata salah. Malu sekali ya. Dia menutup wajahnya. Tapi Tuhan akan konsisten menunjukkan keduanya ini, supaya dia sadar. Hei Elia, aku tidak pernah meninggalkanmu. Saya telah bersama-sama denganmu, Elia. Tidakkah kamu ingat bagaimana peristiwa perjalanannya itu? Sehingga akhirnya bisa bangkit kembali. Respon Tuhan yang berikutnya juga adalah Tuhan konsisten menunjukkan kedaulatannya dalam peristiwa dunia ini. Tuhan itu berdaulat. Tidak ada peristiwa di dunia ini tanpa izin Tuhan. Termasuk peristiwa yang Elia alami. Yang Elia alami itu juga seatas izin Tuhan. Tuhan menunjukkan kembali di dalam ayat yang ke-18. Tuhan mengatakan ke firman Tuhan, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu memperhatikan, tidak seperti yang Elia pikirkan, bahwa saya sendirian Tuhan. Ternyata masih ada 7.000. Tidak hanya Obadya yang masih ada 7.000 lagi yang akan Tuhan persiapkan di situ. Elia, kamu gak sendirian. Ayo bangkit lagi. Dan hal ini sangat menggugah hati Elia. Hingga akhirnya dia bisa bangkit kembali. Mungkin saat ini di antara kita umat Kristen ada yang terjebak untuk fokus pada masalah. Dalam konteks saat ini COVID-19 dan efek-efeknya yang kemana-mana, ke perekonomian. Bahkan ada yang menyampaikan kalaupun sudah selesai COVID mungkin butuh waktu 3-5 tahun pemulihan ekonomi. Ada yang menyampaikan begitu semua buat semakin orang juga merasa takut mungkin. Ini juga terjebak dengan masalah keluarga karena harus selalu berinteraksi. Mungkin ada masalah pekerjaannya, terjebak dengan perasaan pribadi yang telah gagal karena terdampak persoalan ekonomi. Bahkan sampai lupa bahwa kita tidak sendiri. Semua orang mengalami dampak ini. Semua orang mengalami dampak COVID-19. Elia pada waktu itu juga ketika dia merasa sendiri, Tuhan ingatkan, kamu gak sendiri. Banyak yang juga mengalaminya. Masih ada lagi yang 100 nabi-nabi yang disembunyikan oleh Obadya di dalam gua-gua. Sembunyikan masih ada 7.000 orang. Tidak sendiri. Jadi ingatlah, malah kita ingat bahwa Tuhan juga akan tetap konsisten mendampingi Anda dan saya untuk melewati masa sulit seperti apapun, termasuk COVID-19 ini. Konsisten menunjukkan kerinduannya. Kemudian berikan pemeliharaan kepada Elia tadi, kisah tadi, Elia dipelihara terus. Konsisten dalam menunjukkan kedaulatannya, bahwa peristiwa ini tidak terlepas dari seizin Tuhan. Kita tak pernah ditinggalkan Tuhan, namun kita merasa kadang ditinggalkan.
Jadi ingatlah ketika kita merasa ditinggalkan, ingatlah bahwa kita nggak sendiri. Kita bisa sharing sama teman-teman. Tuhan siapkan teman-teman yang seiman. Ada teknologi WhatsApp, bisa curhat sama teman yang lain. Jadi kita nggak merasa kesepian sendiri. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menguatkan kita, saling menolong. Bahkan ada gerakan yang sangat menarik sekali di Solo. Saya lihat itu ada para pencinta kopi di sana juga sedang memberikan semangat kepada tenaga medis memberikan kopi. Banyak, karena kita tidak sendiri. Ingatlah, kita tak pernah ditinggalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali Bapa atas campur tangan dalam kehidupan kami. Engkau pribadi tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Di dalam setiap hembusan nafas kami, Engkau selalu hadir. Engkau mengiringi setiap langkah kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampunilah kami juga ya Tuhan, karena kadang kami mungkin merasa tersendiri. Kami terjebak dalam satu masalah-masalah ya Tuhan, sehingga kami lupa fokus kami ya Tuhan. Kami lebih fokus kepada masalah itu ya Tuhan. Terima kasih berita firman pada malam hari ini yang menyatakan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu konsisten mendampingi kami. Engkau yang selalu konsisten untuk menyatakan kerinduan kepada kami. Engkau yang selalu konsisten untuk menunjukkan kedaulatan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa. Sekarang kami tahu dan kami diingatkan bahwa kami tidak pernah ditinggalkan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Dan mari saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah doa malam kita. Kita menaikkan pujian sekali lagi yang mengatakan, ku di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan.
Tidak pernah sekalipun Engkau membiarkan kami sendiri. Sekalipun keadaan terlihat sulit, sekalipun kami tidak dapat langsung melihat dan merasakan tangan Allah bekerja di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan, bahwa diri kami ada di dalam pikiran dan rencana Allah, dan Kau tidak pernah sekalipun melupakan dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami. Dan Tuhan, tolong setiap kami, biarlah kebenaran firman Tuhan dan pujian yang kami naikkan ini menjadi penghiburan bagi setiap kami dan menguatkan setiap kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami menapaki kehidupan yang tidak mudah di dalam dunia ini, bahwa Engkau terus beserta dengan kami, dan bahwa kami dapat mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengakhiri ibadah kami, dan biarlah ibadah ini boleh jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita selesai. Silahkan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Tuhan